Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, sobat-sobat muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini, untuk pertama kalinya Ilmasim Official akan mengadakan ngobrol bareng bersama Ustazah-Ustazah hits masa depan, atau perempuan-perempuan yang sekarang sedang belajar untuk menjadi penerus-penerus para ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang muslimah kita di masa yang lalu untuk memajukan Islam di masa yang akan datang. Semoga apa yang kita obrolin nanti bisa membawa manfaat yang banyak bagi teman-teman semua, baik itu berupa motivasi ataupun tambahan-tambahan ilmu baru, dan kita saling belajar untuk memperbaiki diri satu sama lain. Oke, untuk teman bicaraku hari ini itu datang dari teman aku sendiri, teman seperjuangan aku di ranah pendidikanku nih. Sekarang kita bisa bincang-bincang bareng dengan, coba kenalin nama kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fauzia Yunus, biasa dipanggil Fauzia atau Uzi, asal Bekasi. Kita satu pondok ya. Iya sih. Cuma baru kenalnya pas Proses untuk kesini ya. Benar. For your information, kesini itu maksudnya kita sekarang ada di satu universitas yang sama, di alhamdulillah di luar Indonesia gitu. Jadi sebelum itu ada proses itu dan kita kenal di situ. Iya, begitulah. Oke, untuk tema ngobrol bareng Ustazah Hits kali ini, itu aku ambil tema mengejar mimpi ya teman-teman semua. Kira-kira mimpi apa sih yang dimilikin sama teman bicaraku kali ini, dan apakah ada kunci-kunci rahasia atau metode-metode rahasia untuk menggapai mimpinya? Ya, walaupun mungkin setiap orang punya goals dalam hidupnya itu yang tinggi mungkin ya. Dan sekarang kita semua sedang mempersiapkan itu, tapi bukan sebuah ketidakmungkinan kalau kita mencapai suatu target pun itu sudah mencapai suatu titik mimpi kita. Mungkin bisa jadi disebut satu anak tangga kita lewati untuk mencapai mimpi kita ke depannya gitu. Nah sekarang aku pengen ngobrol bareng calon Ustazah hits masa depan. Ini mengenai mimpi yang dia miliki gitu loh. Kira-kira apa nih Fauzia, mimpi yang kamu mau atau mimpi yang udah kamu targetkan, dan kira-kira ada kunci-kunci rahasia nggak sih di situ? Oke. Bicara tentang mimpi nih gitu kan. Sebenarnya banyak banget ya kalau kita tuh definisi mimpi atau cita-cita kita tuh ke depannya gimana. Ada yang cita-citanya seperti apa tapi nggak terwujud, malah dibelokkan yang ke arah yang kayak nggak terduga-duga gitu. Kalau aku sendiri dari dulu pengen banget emang kuliah di luar negeri, pengen banget. Apalagi dulu nggak sempet pikirin kuliahnya sih, kayak pengen banget nih ke luar negeri gitu. Tapi gimana ya, duit aja pas-pasan gitu. Buat pulang kampung aja kadang susah-susah gitu. Kadang pulang, kadang enggak gitu ya. Jadi buat mikir ke luar negeri kayak nothing gitu tuh. Iya, Kayak paham. masa sih. Tapi ya udahlah, karena aku nih orangnya keras, maksudnya keras dalam artian kayak aku pengen sesuatu ya aku harus bisa, aku harus aku capai gitu. Terus orang tua juga alhamdulillah dukung aja gitu kan. Jadi pas dulu inget banget, jadi kadang kalau suka flashback tuh mimpi sekarang nih bisa ke Tunisia, bisa pergi ke luar negeri, itu tuh udah dari bertahun-tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu deh. Dari SD mungkin ya, awal masuk pondok kelas 1 tuh udah bilang sama orang tua, pengen masuk pondok nih, pengen nanti kedepannya pengen kuliah di luar negeri nih gitu, khususnya Timur Tengah. Udah kepikiran gara-gara dulu punya saudara pernah sekolah atau kuliah di Mesir. Jadi kayak wah, Al Azhar nih, identiknya kan Timur Tengah Al Azhar. Jadi dari dulu ya pengennya ke Al Azhar gitu, Al Azhar, taunya Timur Tengah tuh Al Azhar aja gitu. Sedikit cerita gitu ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol bareng di sini, ngobrol santai. Ngobrol santai gitu ya. Terus akhirnya kata orang tua nggak bilang apa ya, nggak mungkin, duitnya nggak ada, nggak. Tapi orang tua tuh alhamdulillah selalu bilang, ya udah kalau apa yang kakak mau, apa yang kakak inginkan, tulis di buku, pajang di mading, pokoknya jatuhin aja omongan gitu. Mau keluar negeri bisa lah gitu. Sebisa mungkin kita lihat terus, jadi kita berharap terus, berdoa terus ke Allah gitu ya kak. Iya, benar kita sholawatin. Apalagi benar-benar tuh orang tua tuh kadang kalau minta sesuatu tuh udah jangan bilang sama ibu, jangan bilang sama ayah,
salawatin, doa dulu sama Allah. Nanti kalau Allah kasih, ya itu nanti lewat ayah atau ibu atau lewat dari mana gitu. Pokoknya apapun yang kakak mau, tulis, doain, salawatin, pokoknya gitu deh segala macem. Jadi dari dulu tuh sampai ada buku yang dari kelas 1 SMP sampai lulus tuh disimpan, pas kelas dibuka lagi, wah ternyata bener juga ya gitu. Kayak apapun yang aku tulis nih, kok sedikit demi sedikit ternyata terwujud gitu. Masya Allah. Dari Emang situ rencana sih. Allah gak ada yang kita tahu ya. Iya bener. Skenario-nya tuh bagus banget teman-teman. Iya, gue begitu. Lanjut. Kalau dari Kak Mas sendiri gimana? Bisa cerita bisa sama-sama ke Tunisia nih? Soalnya kan ini baru ya, maksudnya di pondok kita pun terbilang baru, kita lulus, terus baru ada duta gitu ya, duta dari universitas ngajak kerjasama gitu, dari pondok ngajak kerjasama, terus akhirnya dipanggillah alumni-alumni yang sekiranya mau kuliah di Zaitunah Tunisia gitu. Ini aku ditanya ceritanya. Iya dong. Aku ditanya balik teman-teman semua. Kan ini Kita ngobrol ya. kita sharing nih, kan pasti Kalau- ada yang sebelumnya nggak Iya sih. pengen nih keluar negeri. Kalau aku kan? sendiri gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang mimpi kuliah ke luar negeri mungkin enggak juga gitu, karena sejujurnya dulu aku itu pengen banget sekolah, kalau enggak hubungan internasional, psikologi. Itu aku pengen banget, itu dari dulu kali ya, dari aku kelas dari aku sudah paham yang namanya berinteraksi dengan sesama, itu aku udah pengen banget yang namanya itu kita nge-solve problem orang, itu pengen banget gitu. Nah tapi ketika aku di pondok belajar gitu kan, masuk beberapa organisasi juga, dan itu kayak ngerasa kayak wah makin mantep nih, pengen masuk itu gitu kan. Tapi satu sisi kayak jurusan IPA gitu ya namanya, mungkin bisa gitu, tapi kan kayak nggak sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Cuman ya ini rencana Allah, ternyata aku digiring sedemikian rupa ke sini gitu loh. Yang awalnya mungkin ketika aku kelas akhir, aku didekatkan dengan teman-teman yang Masya Allah di bidang agama mereka, Masya Allah banget, sampai sebenarnya bikin aku malu dan termotivasi juga gitu loh. Maksudnya malunya dalam segi kayak kok bisa ya mereka kayak gini. Kayak segi hafalan Quran deh ya, wow banget. Aku punya temen yang dulunya tuh kelas 1 SMP, kelas 2 SMP itu kayak ya teman aku, teman main aku, teman gak jelasnya aku gitu. Tapi ketika mereka grow up kok bisa gitu jadi kayak gini gitu. Seiring berjalan waktu mereka kayak gitu, dan rata-rata mereka bercita-cita untuk ke Timur Tengah. Terus bisa dibilang kayak aku mau ngintil nih gitu, biar aku tuh bisa tetap bareng-bareng sama gitu ya? mereka gitu loh. Terus tapi satu sisi aku ngerasa kayaknya diri ini tuh nggak bisa mereka deh gitu loh. Sampai akhirnya kayak ya udah deh gitu, fokus on my track aja untuk ke dunia psikologi atau HI itu kan. Nah Balik ke tujuan awal ini. iya, tapi pas dapat peluang untuk milih universitas atau jalur undangan gitu kan, dan itu kita nggak bisa untuk milih bidang sosial. At least kita harus tes lagi kalau kita mau milih bidang sosial. Sedangkan di orang tuaku ngajuin untuk ya udah ambil dulu, setidaknya kamu keluar dari pesantren, kamu punya satu universitas yang itu kamu suka juga tapi gitu. Jadi ketika kita ngambil hal yang kita suka, insya Allah akan kita tetap lakuin kan. Iya, bener-bener. Ya udah akhirnya aku ambil lah kedokteran dan pendidikan kimia, dan alhamdulillah keterimanya pendidikan kimia. Mantap. Udah berjalan, aku udah kuliah sekitar 1 bulan di universitas yang aku pilih. Alhamdulillah aku ketemu sama teman-teman yang baik-baik juga, agamanya juga mereka bisa balance gitu loh sama aku. Jadi ternyata di kampus aku juga banyak organisasi-organisasi yang baik gitu untuk meningkatkan keagamaan kita. Tapi di tengah-tengah itu semua ada satu momen ketika aku main sama teman aku, terus tiba-tiba dia bilang ada pendaftaran loh di sini. Aku udah daftar gitu. Terus oh iya kemana gitu, ke negara Tunisia di mana kata aku. Coba aku kira browsing Tunisia di mana, kampusnya apa gitu. Dan aku nanya ke dia, udahan ya pendaftarannya gitu. Terus udah sih gitu, udah tutup. At least kayak, tapi nggak tahu kenapa saat itu kayak sedih gitu loh.
ih kenapa ya aku nggak daftar gitu, kenapa ya aku nggak tahu gitu. Walaupun kadang sahabatku bilang ya kan kamu udah dapet gitu, kenapa untuk mencari lagi, cuman ya nggak apa-apa gitu, cuman kayak rasa dalam hati itu nggak bisa dibawain kalau sedih gitu kan. Iya benar-benar. Kita lagi main, aku posisi rumahku di Lampung, aku main itu waktu itu ke daerah Jakarta. Terus main-main-main, gak lama dari itu tiba-tiba banget ada di grup angkatan itu info kalau misalnya ada gelombang kedua nih. Wah itu nggak pakai mikir, nggak pakai apa, daftar dong. Bisa dibilang itu aku nggak ada prepare. Gimana orang udah belajar fokus ke pendidikan kimia, terus nggak ada prepare belajar bahasa Arab atau gimana yang pasti aku mau coba tes gitu karena aku tertarik nih sama jurusannya gitu, jurusannya aku tertarik. Akhirnya aku coba tes dan aku tes cuman minjem satu buku teman aku, itu buku Nahu. Kalau teman-teman yang paham ilmu alat pasti tahu ya ilmu Nahu. Itu aku baca itu aja, aku belajar itu aja. Jadi tes modal aku itu doang, beneran gak bohong. Tes gelombang kedua modal aku itu doang. Tapi qadarullah, alhamdulillah dengan izin Allah keterima dan bisa bareng-bareng sama kamu di sini. Gitu sih. Itu singkat cerita perjalanan aku ya. Dan gimana proses aku untuk mengundurkan diri dari kampusku, yaitu ada ceritanya sendiri. Gitu sih Kak. Terus kalau kamu nih kan cerita tentang mimpi-mimpi kamu kan, udah ya bisa dibilang ini salah satu mimpi kamu kan. Mimpi yang Allah izinkan dari beberapa tahun yang lalu kamu bermimpi. Kira-kira kamu punya rahasia gak sih? Atau kira-kira ada gak sih hal yang kamu lakuin dan mungkin orang lain gak ngelakuin sehingga kamu bisa dapat change gitu loh, dapat peluang sama Allah nih, kamu dikasih untuk sekolah di sini, belajar ilmu ini. Oke. Kalau untuk apa ya, rahasia mungkin ya nggak tahu ya, mungkin entah orang lain juga melakukannya atau tidak gitu. Tapi dari diri aku sendiri memang dari dulu sudah itu salawatin sama Al-Quran. Banyak sampai sebelum mau kelulusan itu hal yang nggak mungkin sama sekali bayang-bayang waktu kelulusan dapat predikat ya, apa ya bahasanya itu, predikat yang tertinggi, kayak geleng-geleng kepala gitu, kayak masa sih gitu. Pas flashback lagi, oh ternyata nih sebelum wisuda angkatan gitu, wali kelas aku selalu bilang, Masya Allah, orang-orang yang mengutamakan Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, Masya Allah, Allah naikkan derajatnya. Pokoknya ngebicarain tentang Al-Quran gitu. Ya dari situ aku sama teman kelasku kayak apa ya kita mendengarkan aja gitu, Masya Allah. Tapi gak sadar bahwasannya kalau yang wali kelas aku bilang nih tertuju pada aku sama teman aku waktu itu yang di kelas beliau itu yang dapat predikat tertinggi tuh. Terus kayak kita tuh kayak Masya Allah gitu, ternyata oh jadi selama ini yang wali kelas kita bilang tuh Al-Quran tuh ini gitu loh. Jadi aku bisa kesini pun sebenarnya juga karena beruntung sih, bukan karena pinter atau enggak sih. Kalau dibilang pinter-pinter banget enggak, biasa aja. Justru malah ada kendala waktu mau kesini tuh. Kalau ingat di sini tuh sebenarnya waktu itu sempat kendala, nggak jadi kesini tahun ini, dialihkan ke tahun depan. Tapi qadarullah, sedih sih waktu itu, sedih banget lagi inget banget, lagi sepedaan nunggu berita kelulusan buat tes kesini, udah sepedaan sore-sore gitu. Terus pas notif HP lihat gelombang aku nggak naik, nggak lulus, sedih banget sebenarnya. Pulang langsung, bukan nggak lulus, mungkin ditangguhkan ya. Iya lebih iya sih, lebih ditangguhkan sih. Lulus cuma ditangguhkan keberangkatannya kan. Tapi sedih juga gitu kan, ya Allah nggak jadi tahun ini. Ya udah pulang sedih, cerita sama orang tua, ya orang tua sedih, cuma langsung bilang nggak apa-apa, yaudah kita sama-sama berdoa, sholawatin, kalau qadarullah masih dikasih kesempatan tahun ini berangkat, ya berangkat. Tapi alhamdulillah berapa hari kemudian ya orang tua juga ikut berdoa sih, kayak yaudah kita sama-sama sholawatan, sama-sama berdoa, moga-moga dikasih kesempatan. Alhamdulillah berangkat deh. Alhamdulillah. Hamin seminggu doang, ada persiapan seminggu doang. Orang-orang kan pada persiapan dari bulan-bulan yang lalu. Seminggu
seminggu sebelum berangkat baru nyiapin, baru beli, jadi kayak belum ada persiapan banyak banget sih waktu sini gitu. Rahasianya, kuncinya solawatin sama Al-Quran itu aja. Masya Allah. Tapi emang bener sih, orang-orang yang memuliakan Al-Quran insya Allah dimuliakan dengan Al-Quran. Ya gak sih, bener kan? Bener banget, Kayak gitu. Allah permudah segala urusannya, amin. Amin. Karena Al-Quran itu pedoman kita hidup, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kita berpaku dengan itu, isi dari Al-Quran kan semua perkataan Allah. Kalau misalnya kita ikutin, kita jalanin, berarti kita udah hidup di jalan yang benar insya Allah, dengan sesuai ketentuan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran gitu. Selain itu ada lagi nggak kira-kira apa gitu, mungkin sedikit masukan atau sedikit yang bisa di-share ke teman-teman kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, itu ya kalau misalnya belum Allah kasih ya jangan pundung gitu loh bahasanya. Karena kan gak semua doa itu bisa Allah kabulkan saat itu juga, betul gak sih? Iya benar-benar. Jadi kira-kira dari kamu ada gak sih mau kamu share ke teman-teman muslimah di sana yang mereka sedang berdoa menghajatkan sesuatu, tapi mungkin sampai sekarang belum Allah dengar mimpinya atau belum Allah kasih, itu gimana menurut kamu? Kuncinya sabar sama ikhlas. Kadang apa yang kita mau nggak semuanya terkabulkan kan, apalagi semua angan sama cita-cita tuh ada faktor dari ridho orang tua juga gitu kan. Kalau orang tua ridho ya Allah pasti ridho gitu. Sebenarnya waktu itu udah niat banget, akhirnya waktu mau kesini awalnya berat banget orang tua ya, ridho cuma berat gitu untuk Ya mungkin ninggalin. namanya anak perempuan kali ya. Iya kita. perempuan, apalagi terus sejujurnya dari sebelum-sebelumnya tuh aku nggak pernah gitu, maksudnya keluar rumah gitu. Oh, keluar rumah Teman-teman, jauh. iya pergi sama teman-teman nggak pernah di bener-bener disiplin gitu loh, apalagi anak kan anak perempuan pertama. Bener-bener under control orang tua banget berarti. Iya makanya itu berat banget kan waktu kesini, cuma ya modal bismillah aja lah, niat orang tua ya percaya anak gitu kan bisa jaga diri, ya akhirnya diizinin sih. Masya Di situ. Allah. Berarti sabar dan ikhlas ya. Sabar sama ikhlas, karena ya terkadang ada orang yang apa sih kalau fanatik banget ya sama mimpinya, jadi ngelakuin segala cara biar mimpinya tercapai. Sebenarnya jangan terlalu fanatik ya, kita serahin aja semuanya sama Allah. Kalau misalkan Allah izinin, Allah kehendaki, ya kun fayakun jadi. Kalau nggak diizinin ya nggak bakal jadi. Nah nggak jadi, ikhlas. Kalau udah ikhlas bisa tenang hidupnya. Pokoknya apapun ikhlas deh. Terus selain itu ada lagi nggak mungkin kayak amalan-amalan yang ya mungkin kayak misalnya kita sholat tahajud atau segala macam yang menurut Kak Uzi itu menurut Uzi ya sebagai benteng utama untuk kita minta ke Allah. Karena ibaratnya kan kita pun mau menghadap ke bos kita, mau meminta sesuatu, ngajuin proposal lah istilahnya gitu kan. Bener. Dan itu usahanya harus yang sedetail mungkin, nulis proposal nggak boleh ada yang salah, tujuan acaranya atau jelas. Apalagi ini kita minta untuk tujuan hidup kita gitu kan. Pasti kan banyak preparationnya, banyak bener. hal yang harus kita ajukan dulu nih ke Allah gitu. Menurut kamu apa? Perbuatan-perbuatan apa? Lebih ini sih, sholat duha tuh Masya Allah manfaatnya banyak banget. Gak cuma minta rezeki, tapi minta dipermudah segala urusan kita. Sholat duha, sedekah. Nah jadi kan ibarat kata nih mah kita minta sama Allah, tapi kita juga pemberi gitu. Jadi jangan cuma kita sholat duha minta, udah dikasih rezeki, udah dikasih nikmat, udah dititipin sama Allah, malah kita jarang memberi gitu. Nah maka dari itu sedekahnya juga banyakin. Jadi setidaknya sekeadaan apapun, sesempit keadaan apapun, usahakan kita bersedekah sama orang. Bersedekah kan banyak, ada nggak cukup apa ya, nggak dalam bentuk materi aja gitu. Ada yang dia menyenangkan temennya, selalu berbuat baik, itu kan juga sedekah. Jadi gimana caranya ya, kalau nggak punya dalam materi bisa dalam kebahagiaan gitu. Terus juga ini sih kayak misalkan setelah sholat duha tuh jangan langsung pergi, tapi baca dulu Ar-Rahman,
Al-Waqiah, Al-Mulk gitu. Ya Al-Mulk sebelum tidur, Al-Waqiah setiap pagi sama habis asar, habis itu Ar-Rahman setiap habis salat duha, habis itu sama Yasin malam Jumat. Paling biasa gitu. Kan soalnya kalau di pondok udah biasa kan Yasinan malam Jumat gitu. Terus Jumatnya baca Al-Kahfi gitu. Dan itu sih. Masya Allah banget ya Uzi. Semoga menginspirasi teman-teman semua yang sedang bermunajat kepada Allah. Karena semua itu nggak ada yang instan teman-teman. Mau kita pungkiri segimanapun, semua itu nggak ada yang instan. Semua pasti ada prosesnya, semua pasti ada fasenya gitu. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu pun itu nggak instan. Ya nggak sih? Kamu setuju nggak dengan pendapat kayak gitu? Karena ya kita berjalan itu kan pasti nggak setiap jalan tuh mulus gitu kan. Pasti ada batu kerikilnya, pasti ada polisi tidurnya, yang di situ kita punya benteng sendiri, kita punya kekuatan sendiri gimana cara menghadapinya gitu. Dan saat kita berharap pun kita punya zat sendiri yang bisa mewujudkan gitu. Ya ada yang bilang mah 99% usaha, 1%-nya Allah, tapi 1% ini bisa mengalahkan 99% kalau yang di atas nggak berkehendak. Betul nggak sih? Benar. Ibarat kata mau minta ilmu, ya kita minta ilmu dulu sama yang punya ilmu ya kan. Betul. Mau minta rezeki, minta dulu sama yang punya rezeki nih gitu. Iya betul banget. Iya benar. Kan ada tuh ya yang udah pada tahu ya kuncinya tuh doa, usaha, ikhtiar. Ngelakuin 3. Yang terakhir tawakal Kak. Oh iya tawakal. Duit. Oh iya duit ya. Duitnya duit untuk mencapai misi ukhrawi dan duniawi ya. Ini duit secara global, itu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Betul. Ya udah teman-teman, itu tadi yang kita obrolin dengan Uzi. Semoga menginspirasi teman-teman semua, semoga bisa menjadi acuan juga untuk teman-teman untuk terus berproses, untuk terus berjuang gitu. Bagi teman-teman semua yang mungkin sekarang masih SMA, masih mencari kira-kira aku ini sukanya apa gitu, aku ini gimana. Jangan sampai tidak melibatkan Allah di hal yang mau kamu pilih gitu. Karena sesungguhnya tuh hidup dengan pilihan Allah tuh lebih indah daripada hidup dengan yang kita mau. Karena mungkin yang kita mau belum tentu baik buat kita, tapi kalau yang sudah Allah mau dan Allah tentukan, insya Allah akan baik buat kita. Walaupun itu suka nggak baik, nggak enak buat kita ya. Iya mungkin kita menganggap itu sedikit berat gitu, sulit, tapi percaya itu yang Allah mau buat kita, itu yang Allah tentukan buat kita. Sehingga kita bisa menjadi generasi-generasi yang bermanfaat ke depannya gitu. Lebih khususnya lagi di jalan Allah ya. Iya benar-benar. Makanya apa ya, sebenarnya mungkin amalan-amalan sederhana kayak gini udah banyak yang tahu, udah banyak yang mengamalkan. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita istiqomah mengamalkan apa yang sudah kita ketahui gitu? Karena itu emang berat banget teman-teman. Part yang paling berat dalam melaksanakan kebaikan adalah keistiqomahan. Iya. Keistiqomahan itu berat sih, nggak bisa kita pungkirin. Karena untuk menjadi baik kita nggak bisa sendiri. Untuk menjadi baik kita butuh orang banyak, kita butuh teman-teman banyak. Maka dari itu untuk teman-teman semua, yuk kita sama-sama jadi baik. Yuk kita sama-sama berbenah diri gitu. Ini ilmu bukan hanya untuk teman-teman semua, tapi untuk aku juga secara pribadi gitu. Karena banyak hal juga yang aku belum dapat gitu kan, banyak pemahaman dan ilmu-ilmu juga yang aku belum tahu gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Nah semoga teman-teman yang mendengarkan dan untuk Uzi sendiri bisa menjadi ustazah atau pendakwah muslimah yang akan datang di masa yang akan datang setelah selesai mempelajari ilmu-ilmu Allah, setelah mendalaminya, dan insya Allah bisa untuk mengamalkannya dan berbagi ke sekelilingnya gitu dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Makasih untuk teman-teman yang udah setia dengerin obrolan bareng kita kali ini. Ya. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada yang bisa menambahkan, bisa saling koreksi aja gitu. Iya, mungkin kalau ada kesalahan itu datangnya dari kita berdua, dan kalau misalnya ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang ada masukan bisa dimasukin ke kolom komentar. Dan kira-kira kedepannya apa yang perlu kita obrolin lagi dengan ustazah hits yang lainnya. Semoga teman-teman
berkenan dan senang ya dengan adanya program yang aku adakan ini, dan semoga bermanfaat. Sekali lagi itu sih, bila taufik wal hidayah, terima kasih. Semoga kita senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita bukan hanya puasa yang menunda lapar dan haus, tapi kita benar-benar puasa dari mata, telinga, tangan, kaki, hati, otak, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.